saya punya kebutuhan yang lain. Iya. Saya butuh menerima diri saya sendiri. Yes. Nah, tanggung jawab tuh buat saya adalah pembuktian dan menuntut orang untuk menghargai saya. Menghargai. Satu lagi ya misalnya Pak ya, dalam hal ayah dan anak. Stand by. 3, 2, 1, action. Jadi saya juga gambaran seorang ayah tuh dalam membesarkan anak tuh dia harus lead by example. Ya, contoh lah yang bagus. Saya pernah dengar orang bilang anak belum tentu meniru apa yang kita katakan, tapi sudah pasti meniru apa yang kita perbuat. lakukan. Oh, saya bilang kalau gitu harus example. Tapi interpretasi saya adalah lead by achievement. Oh, saya harus punya prestasi dan saya memang berprestasi, Bu. Iya. Ya. Ya, saya MDRT 10 kali. Wow. Ya, istri saya 16 kali, lebih hebat lagi dia. Ya, ini kalau yang nggak paham ya, kalau dalam dunia perasuransian MDRT itu adalah Peringkat kasta tertinggi, tertinggi. iya. Adalah Olimpiknya. Iya, Iya. kasta tertinggi nih daripada seorang sales asuransi nih ya. $1 million round table. Iya, di Itu berarti perusahaan- preminya atau ya, komisinya? pokoknya yang terpandang lah Olimpiknya gitu lah, ya. ya. Iya, Di perusahaan saya dari 20.000 tuh saya pernah top 2 produser. Wow. Top Jadi 2 ada loh. prestasinya. Nah, sekarang begini. Jadi saya ngelit sama anak-anak saya itu adalah by achievement. Yes. Saya berpikir dengan achievement saya yang begini hebat nih ya. Mereka nggak punya alasan Untuk untuk nggak menghargai. malas dan untuk tidak sukses. Dan seperti ibu katakan, saya berkali-kali ngomong, papimu ini ya, Orang sukses papimu loh. ini tidak mendapatkan apa yang kamu kamu dapatkan dapat. loh. Tapi Oh. papi bisa sukses. Tapi papi bisa, kamu juga mesti bisa. Nah, akibatnya itulah Pak, akhirnya Hubungannya achievement saya itu membuat jarak. Buat jarak. Bukannya mendekatkan Yes. mereka. Ya. Akhirnya saya tuh seperti hidup di Menara Gading dan berkata, ayo naik ke atas, saya juga bisa, kamu harus bisa. Beda dengan Tuhan ketika Tuhan dibukakan. Tuhan dari atas Terus turun ke bawah narik orang. ngambil anak-anaknya. That's really different. Itu yang bikin saya bertobat, Pak. Wow. Terus gimana? Iya. Dan itu kan membuat anak-anak jadi terluka ya. Terluka. Dan saya melukai mereka. Mereka kemudian bertingkah yang sesuatu yang tidak baik Nah, atau Ya ekstrimnya kan mereka bilang, kalau memang harus begitu, ya mendingan kamu nggak usah prestasi lah. Kira-kira kan. Mereka bilang, kalau lebih bagus kita punya papa yang nggak usah prestasi tapi bisa deket sama kita. Serius anak-anak Iya. bilang gitu? Ya. Lebih bagus dari terluka lagi dong. Terluka lagi. Wah, ini karena luka. Buat saya begini, Saling melukai. how come kamu after tahu what sih? I did, Nah. you cannot appreciate it? Gebrak meja nggak? Jebret. Enggak sih. Enggak, oke. Nggak bisa Nangis. ngerti jalan pikir Kita nggak mereka. begitu gitu, Nangis. Pak, tapi hati kita. Pak Ivan nangis? Nangis karena kan dia nggak nyangka ya. Nah, kalau dalam contoh ekstrim Bu ya, ke suami istri dan sebagainya karena nggak dihargai istrinya, dia lagi cari bisa Cari aja lah Nah, itu cari selingkuh yang tadi lain. itu. Itu tadi. Alkohol, Ya. will dan atau olahraga yang kasih buka kejuaraan apalah yang sebenarnya mereka karena mereka tidak dapat di rumah juga ujungnya. Anak-anak juga sama dan sebagainya, whatever lah Tapi kayak gitu. jalan ini apa pelampiasannya Pak Ivan apa waktu itu? Saya ya puji Tuhan ya, saya takut akan Tuhan ya gitu ya, dan saya sama Estra tuh kita membangun satu Persahabatan kebiasaan sih. Bu. Dari kami married tahun 97 dan kami belajar di gereja dari tahun 2004 setahu saya kami setiap Sabtu dating. Nice. Nah jadi di situ kerikil-kerikil tuh hubungan kita kami kita Oh, jadi saling keluarkan. dekat. Jadi bisa ngobrol. Jadi bonding kita tuh gitu. kuat lah. Jadi saya nggak kemana-mana. Saya Nice. tidak punya Bu. Ya mohon maaf ya. Misalnya punya teman selain Estra, even mau wanita, mau cowok kayak yang saya curhat sama mereka. Ya kayak jadi larinya ke situ ya. Atau kayak no ya. I Ya see. kalau nggak lari So, ke Tuhan ya ke sini juga sudah baik. bisa. Itu puji Tuhan perlindungannya. Iya sih. Ya, ya. Makanya apapun yang terjadi bagi orang yang belum nikah, berdoa untuk kamu bisa mempunyai pasangan hidup yang takut akan Tuhan. Iya. Ini penting banget Itu ya. kunci sih. I'm not a perfect guys gitu ya, tapi ya kita pakem-pakemnya masih Kita takut sih jaga sama lah Tuhan gitu ya. ya. Segen. Jadi setelah Pak Ivan bertobat, mengerti kalau yang dilakukan ternyata selama ini salah, perubahan apa yang dilakukan sama Pak Ivan supaya berhenti untuk melukai orang-orang yang ada di Satu sekitar? ya gini, ada satu awareness yang Tuhan mulai kasih di saya ya. Itu baik di keluarga juga maupun di kantor. When I do something good gitu ya, alertnya begini,
kamu lakukan itu untuk mengambil atau memberi. Itu Pak. Jadi misalnya saya kasih aja pujian misalnya ke sales force saya. Atau saya kasih ungkapan selamat ulang tahun. Whatever lah kayak gitu. Seperti ada suara. Kamu lakukan ini untuk memberkati dia. Atau untuk kelihatan kamu bagus sehingga dia Menghargai mengapresiasi kamu. Ini Which is masalah hati itu nggak terkecil, ada. Iya. Kalau dulu saya selalu lakukan tuh Pak supaya saya kelihatan bagus. By the book. Saya kelihatan bagus, saya sudah melakukan function saya sebagai suami kah, ayah kah, atau pebisnis kah, business leader kah. Tapi kreditnya ke saya. Jadi saya mengambil. Iya. Tapi sekarang Tuhan ajarin, kasih itu memberi. Iya. Selama itu mengambil itu bukan kasih. Nah, Korintus 13, 1 Korintus 13 kan mereka, sekalipun kamu memberi tubuhmu untuk dibakar dan sebagainya, kata tanpa kasih, itu sama dengan gong berkepentingan, gak ada gunanya buat kamu. Saya dibukain itu, Bu. Wow. Jadi so many things I do tuh ya, I just take it credit for myself. Saya nyangin istri saya segala macam juga buat saya. Itu bukan kasih. Because for me, until that's for her, baru itu kasih. Nah, konsekuensinya apa? Itu memberi, even sometimes we have to sacrifice, berkorban. Nah sekarang Bu, dulu ya, dan anak saya itu kan kritis. Anak kalau udah remaja kritis Iya ya. pasti. Salah satu saya marah sama anak saya. Ini udah kita yang masak, jadi kamu tinggal makan, nyuci piring aja nggak bisa gitu ya. Terus suatu hari saya cuci piring dong. Iya, dicuciin. Tapi motif cuci piring ini ngasih contoh gitu loh. Lihat nih, Papa cuci piring nih ya. Suatu hari anak saya, ya Papa kan cuci piring supaya bisa bisa merintahin kita untuk cuci piring. They know gitu ya. Nah tapi padahal saya belajar dari Ezra. Ezra tuh humble, dia remuk, dia cuci. Dia bilang saya cuci ini ya buat Tuhan aja. Buat Tuhan. Nah kira-kira kayak gitu loh Pak. Wow. Kalau saya bisa bersyukur, miracle yang Tuhan bisa kasih apa? Ketika saya bisa ngelihat itu Pak. Karena dulu saya buta, saya nggak bisa ngelihat itu. Nah kalau itu bisa ngelihat itu, saya percaya itu Roh Kudus. Karena dia bilang ketika Roh Kudus datang, dia menginsafkan kita akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Kebenaran itu siapa yang tahu? Sama kayak Pilatus nanya Yesus. Hah? Kebenaran? Apa tuh kebenaran? Until the Holy Spirit enlightens our heart. Ya. Pak Ivan ini businessman, sampingannya pendeta kah? Saya dulu memang pernah kuliah di sekolah Alkitab di Petamburan. Tempatnya Pak Gilbert itu ya. Cuma sampai sekian semester nggak selesai. Teologi apa itu? Karena seorang hamba Tuhan bilang, kamu masuk di marketplace aja. Oke, karena ada panggilan Tuhan di sana. Iya, saya pikir saya harus yang kita tahu di situ kembali lagi budaya konsep yang berarti kita harus sekolah pendeta. Padahal ya sekolah Roh Kudus itu bukan cuma di kependetaan gitu, walaupun orang begitu di kehidupan sehari-hari juga bisa di marketplace. Juga. Salah satu alasan saya bertanya karena kan Bapak juga bukan cuma kutip ayat firman Tuhan, tetapi seperti yang tadi Bapak ceritakan, Bapak melakukan. Dan kebanyakan orang-orang kalau mereka mengatakan kan gue bukan pendeta, so you have to understand me. Oh gitu ya. Istilahnya Bapak bisa aja ngomong sama si istri kan, sama si Ibu Ezra kan. Aku kan bukan pendeta. Terus? Kamu yang mengerti aku dong. Tapi Bapak mengatakan bahwa I will try to understand you. Itu tadi kan dari kuasa Roh Kudus dibukain, kan. Pak. Sesudah dibukain. Dulunya nggak begitu. Ya, ada momen khusus nggak? Ada suara Tuhan kah berbicara atau inilah apa? Pak yang saya bilang itu ya. Salah satu begini. Sering kali kita lihat di infotainment ya, ketika orang lagi bucin gitu ya. Wah kita chemistry-nya bagus. Apalagi sekarang kalau orang-orang tertentu lihat, Anda tahu yang saya maksud. Dalam waktu 1 tahun mereka udah bubar dan aku nggak ada kecocokan. Nah saya juga waktu, saya dulu waktu saya menikah, saya ngerasa I already make the best choice gitu. Karena saya merasa saya married with my best friend. Dan memang itu betul. Tapi hal terberat adalah justru karena dia best friend. Jadi begini, ketika melalui best friend ini, melalui spouse ini, saya melihat diri saya. Jadi dia ini seperti cermin. Cermin yang bisa bicara malah. Van, kamu di begini, kamu di begini, kamu apa tuh kamu sendal kamu taruh sembarangan dan sebagainya. Mulai dari situ sampai ke hal yang which is akhirnya saya bisa ngelihat, oh ini cermin. Dandanan ini nggak rapi ya. Salah satunya ternyata saya ini sangat egois ya. Karena biasa tinggal sendiri itu terpisah itu saya cuma sendiri. Saya
saya cuek. Dulu saya pikir cuek tuh cool, Bu. Oh, Cuek tuh wah dingin Iya. maco gitu loh Iya. ya. Dan saya akhirnya actingnya dingin gitu cuek. Jadi yang dia salaman tuh dia ketipu juga yang saya dingin. Padahal kamu saya sengaja saya ya acting itu? itu padahal. baru tahu nih, Baru tahu ya, saya bukan Baru jadi tahu nih, acting ya. oh. Itu strategi. Hatinya ada bergetar. Nah, itu strategi cara Fake kita ya, fake ya. packaging gitu ya. Bungkusnya seperti itu ya. Padahal juga karena kita unconfident gitu kayak gitu ya. Oh. Iya, kayak gitu ya. Tapi begitu akhirnya ketika kita dibuka itu jadi kita bisa ngelihat diri kita itu melalui spot kita. Nah, saya punya kadang-kadang saya pikir kita nih ketika kita ngelihat gambar kita di cermin, kita benci, kita nggak suka, kita pecahin cerminnya. Waduh. Itu yang terjadi banyak hal kan? Ya, Bukannya- maksudnya Nyerah nyerang akhirnya. istrinya. Bukannya kita bersyukur gara-gara Iya. cermin ini kita kenal kita Nyala-nyalain pecahin. istrinya. Ya nyalain dia atau akhirnya dia divorce. Dia divorce. Iya. Wow, Nggak ya. bisa menerima. Dan akhirnya try lagi, married lagi kan, ketemu lagi cermin lagi. Gitu lagi. Pecah Gitu lagi. lagi. Nah, Karena tahu kan tadi ada orang 7 kali Yang perlu divorce. dibenerin ini. Nah, yang perlu dibenerin di bercermin. sini. Nah, saya ngerasa diri saya nggak langsung saya punya kebesaran jiwa itu. Iya. Iya. Saya berusaha menyalahkan cermin. Cermin yang salah. Padahal saya lah yang salah. Kamu Ya. yang nggak nerima saya, kamu yang nggak menghargai Iya, saya. kamu nggak nerima Jadi saya. fase-fase itu juga ada. Ada, Pak. Ada. Dan itu nggak gampang. Buat istri saya juga nggak gampang. Heeh, terus setelah sadar, kita mau ngomongin yang servant king gitu. Iya. Gimana coba Pak Ivan boleh sharekan kepada pemirsa? Iya, beberapa waktu lalu ya kami salah satunya ya waktu liburan Lebaran tuh kita banyak ngobrol juga sama anak tech time. Anak kita kan udah kuliah pulang dari Bandung 2, dia di ITB. Ya, yang dari Serpong, dia dari UMN gitu ya. Yang satu masih di Jakarta, gitu di Jakarta. Ya kita ngobrol. Nah, pas ngobrol akhirnya mereka bisa ngomong terbuka dan intinya mereka bilang ya papi juga harus bisa berubah lah kayak gitu ya. Dan satu hal yang dia sangat menyentuh saya adalah dia bilang kalau papi bisa berubah ya saya menangis. Kalau papi bisa berubah, papi juga bisa memberi harapan bagi Bahwa kita kami bisa berubah. untuk bisa berubah. Dia bilang, karena kami juga sadar kami perlu sisi-sisi hidup kami juga yang perlu berubah. Jadi intinya dia bilang apa? Yang kami perlukan dari papi itu bukan nasihat, but example. Tapi selama ini merasa memberi example. Saya ngerasa begitu, tapi seperti saya bilang, Take credit terus, kan? saya begini, Example to lead by demand. achievement. Yes. Iya, ternyata bukan Example achievement. tuh achievement. Anak-anak mintanya example yang seperti apa? Lebih dari itu, Bu. Memberi. Saya mau papa seperti Yesus. Apa? Melayani, Bu. Layani, Wah, Apa yang diminta saya itu bukan achievement. bukan achievement. Ya. wow. Dia bahkan bisa kutip. Iya. Dia mau ngeliat Yesus di saya. Dan yang mau dilihat bukan, oh my God, bukan achievement. Tapi jiwa yang melayani. Anak saya umur 21 tahun bisa ngomong begitu. It's crazy for me. It blows my mind. Berarti yang saya kasih itu bukan itu yang mereka mau. Berarti kita bisa sebenarnya jadi humble. Ya kembali lagi tadi ada ayah-ayah yang sacrifice mereka punya karir. Iya. Because they want to serve. Yang dulu saya nggak bisa hargai itu. Wow. Tapi ternyata saya lihat dari mereka yang begitu tuh mereka sangat dekat dengan anaknya. Benar, Iya. iya, benar. Saya yang punya achievement kayak ini saya nggak bisa dekat dengan anak saya. So what? For what? For what? Wow. Gitu Bu. Dan it make me crazy gitu ya. Wow. Dan salah satu dia bilang, kembali saya ulang lagi. Kalau Papa kami bisa lihat papa berubah. Papa udah kasih harapan buat kami. Untuk kami juga bisa berubah. They need example, bukan cuma wood. They need a servant, not only achievement. Achievement banyak, yang lebih hebat banyak. Ya. And they need them from their father. They want to see Jesus from us. Not through the achievement kami lagi. Ini pun ada Yeah. bapak-bapak sini. But through Yeah. our heart to serve them. Even sometimes we have to sacrifice. Kita Our yang kayaknya jadi pelayan gitu ya. By doing something yang kita nggak suka lagi atau kita capek dan sebagainya.
Jadi kayak apa servant leadership ya kan Iya. sudah banyak diajarkan servant di leader. gereja-gereja. Kalau di gereja kita udah ngerti nih, kita datang bukan untuk dilayani tapi untuk melayani gitu kan. Kalau di perusahaan juga udah mulai diterapkan, jangan cuma jadi bos tapi jadi pemimpin yang baik. Bukan manajer tapi leader. Iya, jadi kan melayani anak buahnya, karyawannya. Rupanya konsep itu juga harus dipakai Harus di bawa rumah. pulang ke rumah. Ya. Jadi suami yang melayani istrinya dan suami Ya. yang melayani anak-anaknya. Nah kayak sekarang misalnya seperti Esra katakan ya, menyadari hal itu, I'm ready to become. Dulu Esra nih ya, dia suka nyanyi. Salah satu nyanyi lagu favorit dia adalah The Wind Beneath My Wings. Oh. Ya, waktu dia nyanyi itu saya sih ya senang-senang aja, tapi ya saya belum memahami sepenuhnya, makanya saya masih punya konsep I have to take back that position someday. Did you? And I did Yeah, it. many times. Saya lakukan dengan kita akhirnya kita move ke satu company yang baru. Saya bilang, saya yang lakukan sekarang. And was it easy for you? Apakah itu mudah buat ibu? No, itu pengorbanan yang terbesar kali ya yang bisa aku buat keluargaku ya. What do you mean? Maksudnya pengorbanan itu What apa? did you do? Karena ya? kan pensiun aku udah tercipta. My Maksudnya? passive income udah terjadi kan. Oh ya? Dan aku bangun itu 17 tahun. Wow. Dari yang part time tadi sampai jadi passive income kan. Kita udah punya royalty setiap tahun sekian miliar kan. Override-nya Yes. aja tanpa Bukan jualan override. Tanpa polis jualan baru. lagi. Maksudnya ini kan, Iya, dari iya, setiap orang royalty. bayar Dari setiap premi-premi itu tahunnya. ya? Iya, itu itu kan. royalty. Iya, Royalty. Ya, Ya. kita Terus? punya agensi kita tuh pas itu udah sekitar 1.000 orang. Bukan commission ya. Iya, heeh. Itu royalty. Itu nggak perlu jual lagi itu di Nggak. tahun-tahun Itu berikutnya seumur udah hidup. otomatis gitu kan. Kamu nggak keluar dari perusahaan Yes. ini, this is yours. Yes. Jadi itu cara perusahaan untuk mengikat. Iya, dan itu harus dibangun puluhan tahun. Terus Saya udah bangun 17 tahun, dibantu juga kan sama Iya, Pak Ivan. Tapi kan saya yang 70% kontribut di sini. Iya. Lalu kenapa nggak diterusin di perusahaan ini aja? Kan sayang. Kan yang gini saya jelasin ya, karena di Iya. bisnis kami ini kalau saya ngerekrut mereka akan bonding sama kita. Kan saya yang Oh. ngerekrut. Bapak kan lebih Ini Pak bukan Ivan di bos nih berarti? Iya, dia tuh attach ke kita kan. Sementara suami saya kan support system. Oh. Dia yang bikin meeting, dia bikin tapi personal relationship-nya kan ke aku. Oh. Nah, jadi kalau tuker itu biasanya nggak dapet Makanya bondingnya. ganti bos nih. Ah, Iya, nggak iya, bisa, iya. biasanya nggak dapet. Kayak football team tuh ganti coachnya. Susah Ya ya, biasanya. MU nggak pernah lagi seperti MU Nah, karena itu kan. Alex Ferguson retired dari Yes, pernah different. MU lagi benar Bener kan? nggak sih? Bener ya Pak Iya, Ivan? iya, Ya, Nah, boleh jadi- dibilang kan Esra yang merekrut, itu kan Yes. dia yang melahirkan. Iya. Ah, Dan iya, dia iya, yang iya. ngopeni selama Iya. 17 tahun. Suami Terus saya ngerti itu kan. Ibu give it up gitu. give it up. Wow. Everything Everything. you quit. Quit. Dan Follow itu me Follow. di tempat yang baru. follow me as I follow Christ. Iya. Nah, And you lost all the passive yes. income. Iya. Lost. Oh my god. Itu nggak salah Pak. Salah Maksudnya sih kalian. Ya, nah, kalau kita tarik ya Bu ya, akar-akarnya itu ya, Anda bisa bilang itu ego, Iya. ya ego saya yang harus jadi terdepan dan sebagainya, dan dari misconception itu, Ya. berdasarkan culture itu, Iya. Iya. budaya itu, dan saya sadar itu ketika akhirnya diterangi oleh firman Tuhan, Iya. ya dan apakah saya menyesal? Sangat menyesal. menyesal. Berarti ada keputusan yang salah itu. Bukan nanti salah. dulu ya. Ya. Tuhan kerja dalam segala hal. Kalau nggak begini juga mungkin saya nggak sadar, saya Tidak nggak sadar. bertobat. Tapi harga Yes. dari pertobatan itu Mahal kalau kita sekali. rupiahin itu Iya. lebih sekali. lebih lebih sangat. berharga. Jadi Daripada istri uang. saya Daripada ini pensiun sekarang ini. kalau dia Oke. nggak attach dengan Yes. Tuhannya, Nggak mungkin. dia bisa gila kali. Bisa gila. Hamba uang. Jadi hamba. Atau dia attach Iya, sama iya, uangnya, iya, iya. pasti dia nggak bisa. Iya. Tapi dia obey. Saya waktu itu dia taat Berdoa. itu dia bilang, "Van, saya ikut nih karena saya obey Tuhan." Wow. Dari dulu dia sudah ngomong. Ketika saya masih belum melihat itu juga. Iya. So you submit to your husband Yes, as yes. if you submit to Yes, God. karena buat saya kita bicara, saya lihat gini ya, pada akhirnya yang terbesar dalam hidup ini tuh cuma cinta. Kasih. Kan itu firman Tuhan. Yes. Iya. Nah, tapi ngomong kan enak. Ya. Iya, iya, Tapi iya. pada waktu kita diperhadapkan kepada satu saat, buktiin. Buktiin kamu secinta apa sama keluargamu. Tinggalin yang berapa M setahun itu. Berani nggak kamu ninggalin itu? Nah, kenapa saya berani, Pak? Karena saya tahu dulu itu kan kita mesti mengenal diri kita. Saya tuh dari part time kan, inget nggak? Kemarin Iya. itu cuma Iya, buat iya. jalan-jalan Jadi loh. nggak punya Oh. income Iya, jadi gitu. kita tuh Iya. jangan lupa diri ya, nggak boleh kacang lupa kulit tuh nggak boleh. Iya. Saya inget, saya renung. Dulu saya tuh cuma mau bawa jalan-jalan ke Singapura. Suami saya kan bless saya kan. Dia bless terus, dia dukung saya sampai Makin terciptalah naik, iya. royalti itu kan.
Nah sekarang suami saya tuh pengen jadi bapak yang bertanggung jawab. Dia Oh. pengen menjadi pemimpin. It's his need kan, kebutuhan dia kan. Iya, iya. Oh, wow. Ini perkawinan buat aku doang, apa buat dia juga? Oke. Iya dong, saya kan nggak boleh nanya orang. Ini kan kami nikah berdua doang kan. Iya. Jadi mesti Wow. berdua kan. Jadi saya di situ belajar gitu. Kasih itu apa? Pengorbanan loh. Iya, Terus saya baca memberi. C.S. Lewis bilang gini, kamu tuh nggak akan pernah ngerti cinta sampai kamu pernah berkorban dan merasa sakit banget. You don't know what is love. Terus terang ya Pak, kalau ada ambisi saya sekarang, saya tuh pengen tuh what is love. Bisa gak sih orang deket saya, they feel love. Itu tuh mahal. Dan waktu itu harganya adalah royalti aku. Saya tanya teman-teman saya tanya semua orang, gak ada yang setuju. Gak ada yang setuju, gak ada papa mama kan. Jadi saya udah gak bisa nanya orang tua. So saya tanya Roh Kudus, saya dapet kejadian 2, kejadian 3, istri ada penolong. Nah kalau udah kayak gitu, cuman satu sih kuncinya, mesti ada faith. Saya inget ya perempuan yang jamah baju Tuhan. Iya. Dia bilang kalau aku pegang jubahnya, aku sembuh. Jadi saya bilang, Yesus kalau aku ikut kamu punya jalan, saya nggak akan kekurangan. Gitu. Wow. Nggak boleh, kita nggak boleh bikin keputusan kalau nggak ada iman, nanti kita babak belur loh. Benar. Terus nanti menyesali marah-marah sama Iya, suaminya gara-gara lu menyalahkan. gitu ya kan. Dia kemarin baru Dan- tanya saya, Oke. kamu nyesel gak sih? Berarti ini personal conviction Anda. Yes. Ya, sure. Iya, iya. Tapi kan kita tahu diri Pak. Saya dibimbing suami saya sampai saya jadi berhasil. Nah sekarang suami saya mau take it Waktunya. back. Iya. Ya saya pikir egois dong ya kalau aku gue Iya. lagi. Terus saya juga mikir gini, sampai kapan kamu mau jadi backbone? Emang kamu nggak pengen suami kamu maju? Ya benar juga ya. Ya kan? Wah iya juga nih. Dia udah enak kan, udah comfort zone. Terus dia masih mau, aku mau pimpin. Ini kan nggak buruk ya. Nah jadi saya ambil langkah iman, saya bilang sama suami saya resign. Karena nggak terhormat ya. Kalau saya di sana, kamu di sini hanya karena duit kan. Pasti tim Oh, saya iya, juga iya, akan, iya, iya. lo gue tau lah. Lu di Dan sini malas-malasan cuman- di sini, Iya. jadinya pasti slowing down kan? Terus mereka pasti kan bilang, kamu di sini kan pasti cuma demi uang. Kamu pasti di belakang layar juga bantu suami kamu. Saya kan anak Tuhan. Saya nggak mau hidup saya abu-abu. Iya, iya. Saya mesti Oh, jelas. integritas nih. Iya, oke bye-bye. Nggak usah ikut, nggak apa-apa. Saya dukung suami. Tapi saya udah tahu, suami saya mimpinya nggak sebesar saya loh. Jadi saya turunkan gaya hidup, Pak. Wow. Contoh. Contoh, apa tuh? jual Mercy. Mercy apa? Mercy E-Class. Jual, lepas. Nggak bisa pakai itu. Karena kan nggak ada tim. Pakai aja Innova. Ya kan? Jual rumah di Mega Kuningan. Karena mau bayar dari mana KPR-nya? Mega Kuningan. Patra Itu, Di Patra itu rumah Kuningan. menteri-menteri. Kita ya. jual loh. Tapi kalau kita berjalan dengan iman, itu saya belajar yang namanya Tuhan tuntun selangkah demi selangkah. Enggak bum gitu enggak lah ya. Tapi belajar ngikutin Tuhan. Pandemi ya. Ya kan? Harga tanah di Bali murah-murah kan. Saya kan pakai logika. Mendingan ini saya lepas, saya beli di Bali. It's good investment. Sekarang Ya. tanah yang kita beli di Bali udah ditawar orang berapa kali lipat. Kita nggak mau jual. Oh, wow. Nah, jadi enggak lagi ngelihat semua dari angka gitu loh. Tapi kita belajar mencukupkan diri. Sekarang kita malah sangat exciting dengan literasi keuangan terbaru yang Tuhan kasih. Apa itu, Bu? Bahwa financial freedom itu it's not how much your royalty loh. Alright. No, Jadi apa? tapi cukup untuk dirimu sendiri dan selalu punya lebih untuk memberkati. Alright. Gimana? Kalau saya nggak berani ninggalin itu, saya nggak tahu loh Bu, karena mau lagi. Nah saya tambahin That's the dikit true ya. financial Yes. freedom. Sedikit saya tambahin ya. Orang bilang gimana bisa cukup, saya punya kebutuhan banyak. Nah di situ yang berkaitan dengan manage ya. Menghasilkan uang satu hal, mengatur Mengatur satu uang, hal. lain lagi. Jadi nanti kita masuk ke budgeting. Bagaimana gitu income sama outcome harus lebih Selalu gede income. surplus. Di situ ada penguasaan diri Yes. juga, Iya. ada planning juga. Yes. Iya. Jadi bukan istilahnya Self-control. bukan berjalan nyerahin kepala dipotong gitu aja Iya. enggak Nah, ya? bukan. Kita mesti Iya, jadi ada saya persiapan. turunin lifestyle. Iya. Iya. Anak-anak dari sekolah internasional Iya. pindah ke sekolah Katolik dan itu mesti negosiasi sama anak. Ya kan? Dari yang sekolah mau di Ngamuk Amerika ada marah tapi disitulah terjadi hubungan kita kan. Dan Rekonsiliasi hubungan. saya ngelihat anak-anak butuh dari kecil anak saya kan Bu pakai supir kemana-mana, hidupnya nggak ada masalah Pak. Uang nggak ada nomor Nggak ada, serinya. iya. Bagi mereka ya? Bagi mereka ya, Ya. dibandingin dengan orang lain mungkin kita nggak seberapa gitu. Tapi buat kami itu udah gede karena kan background kami beda. Nah anak-anak kami sekarang belajar yang namanya berjuang, belajar yang namanya That's hidup sederhana. Ya. Terus kita malah merasa menjadi benar-benar merdeka ya. Iya, anak kami Merdeka dulu gitu. kan
ya ceritalah ya kita punya tiga mobil, 2 sopir. Tinggal di daerah Patra, agent asuransi loh. Anak kami kemana-mana diantar supir. Sekarang anak kami kemana-mana naik Gojek bisa, naik Grab bisa, bawa mobil sendiri gitu juga ya. bisa. Nice. Kos bisa, kos gitu. Dan mereka nggak mengeluh sih. Oh, itu pelajaran Nah, hidup itu yang yang bagusnya. penting ya Iya. buat survive. Itu yang bagusnya Iya. sesudah Makanya itu. saya bilang Mas Suami, Pak Ivan nanya, kamu nyesel nggak sih Nah, itu. ngikut saya? Saya bilang, aku udah lupain. Aku udah lupain. Karena membangun keluarga itu mesti bisa ngelupain ya. Kita kalau inget-inget terus yang di belakang, itu berat jalannya. Jadi kita mesti bisa lupakan apa yang di belakang, Iya. terus fokus ke depan mau kemana nih. Iya. Gitu. Jadi saya bilang, saya udah lupain, gak usah diinget-inget. Tapi yang pasti, aku ngerasain banget, financial freedom itu ternyata bukan berapa banyak income kita, berapa banyak investment kita. Kita Yes. cukup gak? Karena waktu kami income segede gitu, kita beli aset lagi. Loan Karena lagi. nggak pernah cukup ya. Iya. Dan berpikir nanti ini dijual. Terus nanti terang aja Pak, kita baru punya ini, kita kita udah mau mau yang mikir sombong. ganti lagi. Punya mobil ini baru sebulan 2 bulan udah mau yang lebih tinggi. Kita kayak Pernah terjerat. itu seperti itu. Itu pernah? yang terjadi, Contoh Pak. misalnya mobil apa Oh misalnya. ya kita punya E-Class ya terbaru kita beli waktu itu. Pakai 3 bulan saya udah mau mikirin gimana dapat S-Class. Iya, saya bilang nggak usah lah. Jadi ada greed ya, Ada, ketamakan. Kata Kan makan. grit Pak Kalau ya, aku sih grit lihat juga iya, tapi ada. enggak itulah last daging nggak selesai. Kita beli rumah itu 20 miliar lebih di Patra Kuningan, ya. Baru tinggalin berapa bulan Bu, udah mikir di Menteng gimana caranya. Waduh. Kan nggak selesai Bu, sampai kapan? Kayak buku Who Moved My Cheese. Ya? Kejar. Mau sampai kapan coba? kita Iya. masuk di perangkat Makanya itu. Tuhan bilang ke mungkin ya ke wanita itu, kalau kamu yang punya 5 suami, yang ke-6 bukan suami, kalau kamu minum dari situ nggak puas-puas, tapi kalau kamu ketemu aku, kamu puas. Iya. Sampai Tuhan Yesus kan kebenaran, sampai Yesus memerdekakan saya, baru saya bisa Iya. cut off bahkan untuk keuangan. Sekarang kita bisa nabung, Nah, kita dulu punya nggak bisa tabungan Bisa, dulu. tapi beli lagi Oh, beli Iya, aset. beli lagi. Bisa, jadi nabungnya tuh utuh. kayak Kita beli bayar aset. bunga itu, ya loannya itu banyak banget Bu. Itu kalau hitung-hitung. Dan Kayak- kita merasa itulah yang normal. Itu bagus. Oh. Keep dreaming, keep Keep climbing. dreaming gitu. Dan itu kan memang dibangun dengan motivasi seperti itu ya. Yes. Kehidupan di dunia The ini way we achieve that by di that. perusahaan-perusahaan semua lembaga keuangan seperti itu kan. Kalau enggak Ada. orangnya enggak jualan kan. Kalau enggak semangat. Iya kan. Kalau lu punya utang gede berarti lu akan seperti Mereka memakai utang tuh sebagai daya dorong. Supaya daya keledai yang ngejar carrot. What is carrot dorong. kan? Yes. Iya. Wortel kan. Iya. Iya, banyak Daya- leader-leader terutama di area kami bekerja tuh ya. Dia justru mendorong Timnya downline-nya seperti untuk itu. punya loan kayak gitu supaya Iya. punya semangat. Supaya kamu semangat. Yes. Supaya For nggak some malas-malasan. people works ya, tapi sebenarnya the truth nggak begitu begitu. ngajar, kebenaran nggak begitu. Sama Wow. untuk project keluar supaya wah Iya. kita Supaya punya keren. loh Ini gitu. cincinnya Iya. lebih Padahal Iya. kropos Kilap. Ya, ya. Iya, apa iya. kelihatannya gitu Bu ya. Kita punya, tapi ya begitu. Jadi selalu mau lagi. Nah dengan saya ikut jalannya Tuhan, kan tidak ada yang terjadi tanpa seizin Ya, Tuhan ya. betul. Ini semua diizinkan. Jadi Ya, kalau betul. ditanya salah nggak, saya selalu bilang ini Tuhan izinin. Mohon Karena izin ya, saya tambahin dikit ya. Financial freedom yang Esra katakan itu, jadi bukan berapa gedenya income, tapi bagaimana memanage. Jadi sebenarnya orang UMR pun, dia bisa financial freedom. Asal dia Bisa pemasukan lebih gede dari pengeluaran. Iya. Dia bisa financial freedom. Nice. Jadi di level manapun juga bisa orang punya financial income freedom. 50 juta, 100 juta, dia bisa ngos-ngosan. Yes. Karena outcome-nya cukup. lebih gede. dan tiba-tiba bisa mati mendadak. Bisa kan? nanti karena mendadak. stres kan, pressure. Pernah dengar dulu ada orang loncat dari mana Iya, itu betul. gara-gara hutang. Satu keluarga Iya, kan. benar. Iya, iya. Iya. Nah, jadi di level ini akhirnya Tuhan juga memberikan kami kepercayaan untuk sekarang kita memberikan literasi keuangan. Ingat nggak Serah kamu ngomong gimana Tuhan bukain ke kamu doa Bapa kami Yesus berikan kami makanan kami yang secukupnya. Coba Esther bisa jelasin. Jadi kita nggak sih? sekarang mengerti bahwa yang Tuhan sediakan itu secukupnya. Nah, kalau kita belajar cukup, belajar untuk nyesuaiin, oke, income suami saya nih misalnya adalah sekian gitu ya. Ya udah level hidup saya segini. Apa sih tandanya cukup? Ada tandanya. Apa tuh? Akhir bulan lebih. Ya itu artinya cukup. Nice. Akhir Iya. bulannya lebih. Dan yang lebih itu kita masukkan ke dalam budgeting. Nah itu ada budgetingnya nanti khusus lah kalau Ya, untuk financial freedom literasi ini. Dimasukin ke budget sampai nanti ada portofolio tertinggi yang kalau itu dia diamkan puluhan tahun itu bisa menjadi
backup untuk masa depan keluarga. Tapi di awal dia harus ada porsi yang kalau kita percaya dia keluarin. Kita di literasi kita dia keluarin dulu 10%. Dia harus keluarin 10%. Itu dia mesti give. Karena Maksudnya apakah dalam bentuk memberi kepada Tuhan? tuh tanya aja sama Tuhan mau dikasih kemana itu 10%-nya. Kan mereka berdeka. Oh, berarti Mau karena dikasih- memang konsep keuangan firman Tuhan yang Yes, dipakai. yang dipakai. Biblical Yes, literacy-nya biblical harus jalan. literasi, 10%. Iya, Jadi iya. mungkin kalau yang muslim pakai itu buat Zakat, sedekah, iya. zakat. Tapi kalau kita mesti tanya apakah kita taruh ke tempat kita berjemaat, apakah kita taruh kepada tempat pelayanan yang memberkati kita. Betul. 10% at least semua level ekonomi itu punya 10% untuk dia Iya, berikan. menarik. Karena kan sekarang sedikit saja kita ngomong persepuluhan langsung akan diserbu rame-rame bahwa ini nggak biblical, ini salah, ini Iya. Old Testament apa, Iya. nanti diselewengkan apa gitu. Dan akhirnya kalau kita tetap iya. setuju 10% itu tanya lagi sama Roh Kudus taruh kemana. Iya. Saya percaya memberinya itu mesti dengan kasih ya. Iya. You love that place. bukan Iya. untuk mendapatkan tadi Nah itu. itu kan bukan Ah. lagi saya ngasih supaya dapat. Kembali dulu, Iya. ini juga kalau kita mau fair ya, uang itu kan sensitif, uang itu juga banyak diselewengkan. Betul, Iya. betul. Terjadi juga kan orang meminta persepuluhan itu kan menakut-nakuti juga. Betul, Iya. betul. Nah, banyak juga orang memberi persepuluhan itu bukan kasih kata Esra itu, tapi dalam rangka mendapatkan legalistik. Saya sudah melakukan yang benar, Iya. jadi saya benar. Betul. Nah itu juga bukan Juga kasih. bukan kasih. Karena Iya. Yesus bilang kan kalau kita memberi juga harusnya dengan kasih. Nah Iya. kalau saya memberi Dengan supaya saya sukacita. dibenarkan, Iya. kebenaran kita kan Yesus, bukan gara-gara 10% itu. Betul. Iya. Gitu loh. Masuk surga neraka bukan karena 10%. Iya, tapi saya memberi 10% itu ya minimumnya lah. Kalau Iya. Nabi bisa 20%, 30% kan sebenarnya uang kita tuh kan milik Tuhan semua gitu kan. Betul. Tuhan itu jalan-jalannya ajaib ya. Ajaib. Kalau kita pikir-pikir, dulu kita dengan income sebesar gitu punya tanah 300 meter. Ya kan? Tapi sekarang ketika kita ikuti Tuhan, kita bisa punya tanah ribuan meter. Oh iya? Ya, yang kita di Bali kan kita Oh, yang di tuker Bali, kan. iya. Jadi saya melihat jangan takut gitu untuk taat sama Tuhan. Iya, Apapun yang amin. dituntun, tapi jangan juga kayak Ngawur. ngawur ya. Ini betul-betul pakai persiapan matang dan kita Iya. juga melewati masa sulit kan. Kita juga ada simpanan yang bisa kita pakai. Iya. Kita udah hitung gitu loh untuk membangun bisnis itu kan butuh 3 tahun. Iya. Sekarang Ada udah berapa tahun ini? 5. Udah 5. Berarti udah melewati masa-masa kritis. Sudah, sekarang tinggal Pak Ivan ternyata akhirnya ngelihat ya. Oh, oke, sekarang kita mau mengembangkan masuk lebih season lagi. yang baru lah. Yuk, kamu bantuin saya. Lah sekarang dia minta bantuin saya lagi. Tuh saya dengan senang hati pasti bantu. Iya, iya. Berarti Iya. tidak ada penyesalan dong. Enggak. Karena Justru sudah dilupakan tadi banyak itu. banget gini, berkat itu nggak cuma uang ya. Betul. Berkat iya. itu bukan cuma gelondongan uang gitu. Benar. Berkat itu adalah hikmat. Iya. Terus gimana kita berdua. Salah satu yang saya rasakan lagi adalah ternyata kasih itu memang mesti melewati pengorbanan. Iya. Dan kita lulus ujian ya. Iya. Salaman dulu dong kita. Walaupun anak nggak sekolah di Amerika. Kan nanti bisa berangkat lagi. Kan sekarang papinya juga bisa kalau memang mau dan ternyata Pak mendingan nanti S2 aja sudah lebih dewasa kan. Iya, betul. Bisa kita tetap suruh anak-anak kita kalau mau S2 nggak apa-apa. Ini tadi yang saya sempat ngomongin di ruang VIP kita kan. Jadi kita sekarang orang-orang Indonesia semestinya tidak perlu takut untuk nggak sekolah di luar negeri. Betul. Karena beberapa orang-orang teman-teman dekat kami yang anak-anaknya nggak bisa sekolah di luar negeri, Lulusan Indonesia. lulusan Indonesia ya, ternyata sekarang itu headhunters global Wow. itu mencari orang-orang yang brilliant, Wow. talented, dan kemudian capable. Dan di Indonesia banyak, ya. Dan misalnya contoh studio-studio animasi gede kayak Marvel, itu ternyata banyak sekali animatornya yang adalah orang Indonesia. Wah, keren banget ya. Dan itu film-film yang box office loh. Wow. Ya, bukan cuman orang-orang dari Jepang, tapi orang-orang dari Indonesia. Contoh juga lagi nih, ada seorang anak, seorang misionaris. Misionaris nih, berarti bukan pengusaha. Usaha kecil-kecilan pun sampingan. Dan 3 anaknya, ini sekarang yang satu bekerja di London, dan kemudian menjadi head of perusahaan animasi yang gede banget. Wow. Dan kemudian berhasil untuk bukan kolusi ya, bukan nepotisme, tetapi berhasil mengangkat adiknya untuk bekerja menjadi animator juga di perusahaan yang sama. Dan sekarang bentar lagi adiknya yang ketiga Ya mungkin sudah talentanya direkrut ya. oleh perusahaan yang sama juga. Jadi ini menunjukkan dan apalagi orang-orang yang melayani Tuhan nih. Yes. Nah makanya
pengenapan firman Tuhan dalam kitab Mazmur dikatakan bahwa tidak pernah aku melihat orang yang hidup benar di hadapan Tuhan, Iya. anak cucunya meminta-minta. Karena Amen. kalau kita mengikuti cara-cara orang di dunia, Ya. hikmat worldly finances, kita ini dibilang orang bodoh, ya kan? To follow Christ is stupid, Ya. foolish. Makanya itu bagi orang dunia kan salib itu kan kebodohan. Tetapi Tuhan Yesus firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang kita dianggap bodoh oleh dunia ini akan mempermalukan orang-orang yang menganggap dirinya pandai. Ya. So, luar biasa. Ya, Amazing. sebagai penutup kata gitu maksudnya saya cuma mau nyampaikan bahwa this is not the end of the road yet for Yes. you guys, Yes, ya yes, kan? yes, yes. Meskipun 5 tahun berlalu dan kelihatannya berat, tapi kan belum, this is not the end. Dengan the new improve Pak Ivan, I'm sure Tuhan akan Amin. berkati dengan lebih berlimpah Amin. ya. Siap. Jadi kayak kemuliaan Terima yang kasih, Bu. akan datang itu Greater kemungkinannya glory. justru lebih besar Yes. daripada semua kemuliaan yang Yes, pernah the past Bapak glory. Ibu lihat in the past. That's right. Ya. I believe that. Ya, yang Yes. kami lihat juga mungkin gini, Tuhan lagi enlarge your territory. Ya. And stretching gitu ya. Jadi in stretching itu kadang-kadang perlu melepaskan sesuatu di mana Tuhan lagi bekerja. And when you understand Tuhan lagi stretch your faith, Betul banget. your hope and your love dengan kapasitas yang gede banget itu sehingga ketika Tuhan menggerojokkan berkatnya, ini nggak akan meluber kemana-mana, tetapi akan ditampung dan dikelola dengan benar dan kemudian akan disalurkan ke tempat-tempat yang benar. Betul, Pak. We are Kita juga blessed. setuju. Thank you so much, Thank you ya. Pak Sama, Ivan, Bu terima Esra. kasih. Ya. Doanya Yes. amin. Amin. Yes, di musim yang baru, Yes. sekali lagi congratulations for your 27th anniversary. Yes. Kita Yeah. sangat diberkati hari ini. Kita juga diberkati. Yes, kalau ada satu kata penutup dari Pak Ivan dan Bu Esra apa? Love never fail. Ya. We will not fail. Ya, sekarang ini ada satu ayat yang Tuhan kasih ke saya ya. Tadi seperti Pak Daniel katanya itu betul banget. Jadi sekarang ini justru yang kita diajarkan justru merilis, melepas ya. Yes, give. Tuhan bilang barang siapa rela kehilangan dia akan mendapatkan. Iya. Jadi itu ada satu ayat yang Tuhan bilang, hendaklah kita menaruh pikiran kita seperti Kristus yang walaupun dalam rupa Allah Ya. rela mengosongkan dirinya, bahkan Mengambil taat rupa. sampai That's right. mati ya. Ya. Jadi luar biasa ya, dunia ini mengajarkan kita untuk mengumpulkan, mengambil sebanyak-banyaknya. Tapi Yesus mengajarkan kita untuk melepas, melepaskan. memberi, bahkan berkorban. Nice. It's a great example. Yes, and family is more important than money. Ya. Ya. Amazing. Dan saya ngerasa Tuhan tuh adalah konteks family ya. Bapak kita tuh Tuhan tuh adalah produser yang hebat. Modalnya gede dan dia udah punya picture-nya ya ke kita. He knows the end From the from the beginning. Iya. Yes, amen. Dan dia udah punya support sistemnya ya, Roh Kudus, Firman Tuhan. Iya. Thank you. Thank you Pak Daniel. Thank you Terima banget. kasih. Ya, Thank pemirsa you sekalian, juga. semoga kalian semua diberkati. Yuk, komentar yuk kali dari pengalaman kalian dari apa yang didengar ini. Ini banyak sekali hikmat-hikmat hari ini ya. Iya. Dan jangan lupa juga untuk share kepada teman-teman kalian dan tentunya kita perlu support kalian loh. Supportnya berupa apa? Bisa subscribe atau bisa kasih super thanks juga. Boleh juga dong ya. Ya. Dan juga supaya nama Tuhan dipermuliakan. So, dari kami bersama dengan narasumber kami yang luar biasa dan Nabi mengucapkan ciao. Ciao. Terima kasih sudah tune in di podcast Love Revolution. Kalau kamu ngerasa feel-nya dapet banget nih sama konten ini, langsung aja bisa share di sosmed kamu. Dan jangan lupa untuk tag dan juga follow Instagram Daniel Hendrata dan juga Debbie Katarina.